Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan yang pertama kita mendengarkan ketika Daud merencanakan pembangunan bait Allah, Nabi Nathan tampil. Ia mengingatkan bahwa bait Allah yang utama bukanlah bangunan, melainkan hati manusia. Dari tunas Daudlah akan dibangkitkan keturunan yang mendirikan rumah bagi Allah. Bukan Daud sendiri, tetapi keturunannya, dan Allah akan mengokohkannya. Dan jelas keturunan Daud yang dimaksud itulah Kristus Yesus. Dan dalam bacaan Injil kita mendengarkan bahwa dalam silsilah Yesus Kristus, sesungguhnya yang ada dalam akar keturunan Daud itulah Yusuf. Yakub melahirkan Yusuf, suami Maria, sehingga kehadiran Yesus, Maria, dan Yusuf sendiri itu sudah ada dalam rancangan karya penyelamatan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, Yusuf adalah sosok yang kalau kita buka kitab suci, secara khusus Injil, sangat sulit ditemukan kata-katanya. Kenapa? Karena memang dalam kitab suci tidak ada satupun keluar kata dari mulut Yusuf. Sehingga mungkin kita pernah mendengar kata-kata ini, diam itu emas. Demikian ungkapan yang sering terdengar, dan dalam diamnya Yusuf adalah gambaran tokoh yang setia. Tanpa banyak bicara, ia melakukan perutusan yang sudah ia terima. Dan sebagai seorang laki-laki, tentu apa yang dialami oleh Yusuf adalah sebuah kesesakan. Kita bayangkan, Yusuf harus mengambil Maria yang hamil di luar nikah. Dia harus bertanggung jawab, dia harus menerima tugas untuk meminang, memperistri Maria yang dia sudah tahu tanpa hubungan suami istri dengannya sudah mengandung dari Roh Kudus.
tentu tidak gampang. Dan kalau kita bawa pada situasi saat ini akan sangat susah, ya. Ketika orang diminta bertanggung jawab atas apa yang tidak ia lakukan. Namun 3 hal yang dapat kita pelajari dari pribadi Santo Yusuf. Dalam berbagai hal, dalam kitab suci, dalam kisahnya kita melihat Yusuf adalah seorang yang tenang. Kita belajar ketenangan dari Santo Yusuf ketika mengalami permasalahan dan pergumulan. Terkadang karena kita tidak tenang, masalah bukannya selesai, tetapi tambah hancur, tambah kacau, tambah ruwet. Belajarlah tenang seperti Santo Yusuf. Yang kedua, ketulusan hati. Walaupun Yesus bukan darah dagingnya, tetapi Yusuf dengan tulus mau tetap menerima Maria dan menjadikan Yesus sebagai anak asuhnya. Dan yang ketiga, kembali kepatuhan dan ketaatannya pada perintah Allah. Dalam ketenangan dan diam